Oke, ya kita mulai saja perkuliahan kita malam ini. Masih hubungannya dengan artificial intelligence. Kita hubungkan dengan teknologi drone ya. Kenapa saya bilang drone? Teknologi ini ya diciptakan sudah cukup lama sebenarnya gitu ya. Basically dia ngambilnya dari helikopter. Mungkin sudah ada yang main drone ya gitu ya. Bahkan di beberapa negara sudah mulai menggunakan drone untuk mengirim barang. Nah, jadi dengan teknologi drone ini, intinya adalah sebenarnya awalnya teknologi ini untuk mengambil gambar. Dulu tahun-tahun 70, 80, 90 bikin video itu harus menggunakan helikopter tadi ya, basically helikopter. Terutama adegan-adegan dari atas, dari langit. Tapi itu teknologi dulu dengan biaya yang cukup mahal. Nah, dengan adanya teknologi drone ini, maka banyak yang dipangkas, banyak yang dihilangkan. Oleh karena itu, jadi populer. Karena harganya yang cukup murah. Bahkan 100.000 pun bisa beli drone ya. Gitu. Cuman nggak tahu kameranya bagaimana. Nah, jadi teknologi ini terus dikembangkan nanti ke depannya. Mungkin kalau kalian nonton Iron Man, ya basically itu teknologi drone ya, yang ada di tangan dan kakinya. Dia menghilangkan gravitasi dari bumi sehingga bisa naik dengan tenaga pendorongnya jet kalau di Iron Man itu kalau kalian lihat. Nah, jika dengan teknologi drone yang tradisional ini, saya bilang sih tradisional ya gitu ya. Nah, maka ya masih menggunakan teknologi baling-baling. Namun kegunaannya sudah mulai banyak. Dulu drone digunakan dengan remote control. Sekarang tinggal ngeklik tujuan melalui Google Map sampai tujuan. Nggak perlu digerakkan lagi pakai remote. Jadi sudah otomatis. Dia membaca peta dari Google dari satu tempat ke tempat lain ya nggak bakalan nyasar. Nah, dulu mungkin ada merpati ya, pos. Nggak bisa itu tuh, nggak bisa nyasar juga tuh. Tapi namanya burung ya kan kita nggak tahu. Nah sama nih gitu. Ya mungkin ada kendala cuaca, kendala apapun lah gitu. Medan kita kan nggak tahu. Tujuan A ke tujuan B, nah, di tengah-tengah perjalanan ini apa nih? Kita nggak tahu, mungkin ada badai, ada hujan deras. Nah, teknologi drone ini kuat nggak menerima halangan tersebut, obstacle-nya tersebut. Nah, seperti itu. Dan ini kedepannya mungkin ya teknologi yang bisa membawa manusia terbang ya salah satunya, bukan cuma pesawat. Dan ini terus dikembangkan.
mobil terbang dengan teknologi drone ini. Jadi bisa membawa manusia terbang ya, bukan hanya dengan pesawat ya. Pesawat komersil itu kan khusus. Tapi ini pribadi. Nah, itu ke depannya. Kejadian nggak? Yakin kejadian. Karena udah ada prototipenya. Tinggal bagaimana manusia ini menerima atau tidak. Contoh lainnya, kendaraan menggunakan air. Kalau kalian pernah dengar. Bisa nggak sih kendaraan pakai air? Ya bisa. Namanya tenaga uap. Kalau kalian dulu pernah nonton kereta yang ada asapnya, itu kan tenaga uap. Air bisa menghasilkan uap juga. Nah, tenaga satu dirubah menjadi ke tenaga dua ke tenaga tiga. Banyak sumber energi yang bisa dirubah. Dari matahari diserap jadi baterai. Baterai digunakan lagi, bisa buat handphone, bisa buat listrik, bisa buat tenaga yang lain. Nah, energi fosil sudah mulai habis ya. Mungkin nggak nyampe 100 tahun lagi udah habis tuh energi fosil. Bensin, Pertalite itu mungkin udah mulai digantikan. Ya. Sekarang udah banyak tentang listrik, motor listrik, mobil listrik. Sudah menuju eranya ke sana. Nanti ya mobil-mobil dengan tenaga fosil ya udah mulai nggak laku. Pasti ke depannya. Nah, ini drone ya. Jadi drone ini perkembangannya pesat. Perkembangannya ke depannya ini akan banyak menggunakan teknologi drone ini. Dari segi pertahanan, keamanan, dari segi pengiriman barang, sampai ya tadi membawa manusia terbang secara individu. Jadi nggak perlu pakai sewa pesawat lagi, sewa lain-lain lagi. Tinggal beli mobil terbang, teknologinya ya berdasarkan drone, pengembangan. Nah, jadi itu salah satu perkembangan teknologi, terutama AI ya. Ini kan AI semua nih. Makanya AI itu luas. Nggak cuma software, hardware. Kalian bisa mengembangkan AI itu maunya arahnya kemana. Nah, jadi dengan adanya teknologi drone ini, perkembangannya akan sangat-sangat signifikan ke depannya nanti. Tergantung kalian nih mau ikut menjadi bagian atau ya hanya sekedar penonton. Saya yang penting hidup aja Pak, ya apa-apa silahkan. Yang penting bisa makan, bisa sekolah, bisa kerja. Nah, it's okay. Itu kan pilihan. Atau Pak, saya mau jadi peneliti Pak, saya mau jadi programmer, saya mau jadi pengembang sistem. Ya it's okay. Apa-apa. Karena di masa pandemik ini banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang dan banyak pekerjaan-pekerjaan yang muncul. Nah, seperti itu. Jadi tanpa kalian sadari, kalian dapat job, tapi jobnya ini yang belum pernah ada sebelumnya. Itu bisa saja terjadi. Nah, mungkin dengan teknologi drone, kalian bisa buat video tentang suatu wilayah, kerjasama sama Pemda atau lain-lain. Itu banyak. Itu bisa menghasilkan. Nah, jadi dengan adanya teknologi drone ini bisa membantu. Ya, Alfonsus baru masuk ini, udah mau kelar. Dari dulu telat mulu tuh anak.
Oke, ada pertanyaan tentang teknologi AI dan drone. Ya, di YouTube masih ada video saya tentang drone. Nggak ada. Lanjut, Pak. Lanjut. Yang lain, Alfonsus. Lanjut, Pak. Kenapa baru masuk? Baru nyampe rumah, Pak, dari kerjaan. Alhamdulillah. Sampai dengan selamat. Iya, Pak. Ya di mana sekarang? Lagi di rumah. Kerja di mana? Oh, kerja di Raksa, Pak. Oh. Ya. Nah, yang belum dapat pekerjaan, cepat dapat pekerjaan. Ya. Biar pandemik nggak terlalu merepotkan. Ya, Ahmad Revaldi baru masuk nih. Penerapan teknologi di AI ini sangat-sangat banyak ya. Kalau kalian mau belajar Python tuh dari sekarang. Itu teknologinya, teknologi yang kalau kalian menganggap seru sih seru ya. Cuman ada yang menganggap susah ya susah gitu. Contohnya buka pintu pakai mulut. Pakai suara, sensor suara. Terus absen pakai sensor wajah. Absen pakai sensor apa misalkan sensor KTP misalkan. Sensor pakai absen pakai sensor sidik jari. Nah, itu Python AI itu. Seru. Karena selain alat, program ya unik, nggak seperti aplikasi biasa gitu ya. Kalian kebayang nyiptain absen pakai sidik jari atau ciptain absen pakai scan retina misalkan, wow jadi pakai retina ya gitu, nggak bisa dibohongin tuh absennya berarti tuh. Jadi kalau bukan orangnya nggak bisa gitu, kecuali copot matanya kan gitu. Nah itu, jadi perkembangannya cukup signifikan, luar biasa. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sharing? Nggak ada? Udah capek ya? Udah pulang kerja? Oke. Ya sudah, kalau nggak ada pertanyaan, kita pindah ke grup WhatsApp. Saya tutup. Sebelumnya, semoga semuanya sehat, rezekinya banyak, jauh dari COVID-19. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.